Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match di Serie A yang bertajuk Derby della Madonnina antara dua tim sekota, Inter versus AC Milan. AC Milan akhirnya berhasil memutus rentetan buruknya ketika menghadapi rival sekota, Inter. Setelah kalah 6 kali beruntun di derby-derby sebelumnya, Rossoneri akhirnya bisa merasakan kemenangan atas tim sekota. Kali ini menang dengan skor tipis 1-2. Kemenangan Milan gak lepas dari andil sang pelatih, Paulo Fonseca, yang melakukan adjustment atau penyesuaian taktik dengan menggunakan Morata sebagai gelandang serang atau second striker. Selain itu, secara umum Milan di laga ini juga tampil solid di belakang dan lebih efektif di depan. Fonseca juga nggak seperti laga sebelumnya yang naif dengan mengambil alih possession tinggi. Meski kalah dari segi penguasaan bola, Milan bisa menciptakan peluang lebih banyak dari Inter. Peluang-peluangnya pun lebih berbahaya, ditunjukkan dengan nilai XG yang lebih tinggi. Mereka unggul lebih dulu di awal laga melalui soloran Pulisic. Lalu Inter samakan kedudukan dengan skema switch play-nya, memanfaatkan wingback di area kelebaran. Pada menit-menit akhir, Milan pastikan kemenangan melalui gol yang dicetak oleh Gabbia, memaksimalkan assist dari Tijani Reinders. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Inter yang bertindak sebagai tuan rumah turun dengan formasi andalannya 3-5-2. Lini belakang dijaga oleh trio Bastoni, Acerbi, dan Pavard. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu sebagai regista dan Mkhitaryan serta Barella sebagai mezzala. Ketiga gelandang diapit dua wingback, Di Marco dan Dumfries. Di depan, Lautaro dan Thuram menjadi tumpuan serangan Inter. Sementara itu, Milan turun dengan pakem 4 back. Di belakang, dua center back Tomori dan Gabbia diapit dua fullback, Theo dan Emerson. Lini tengah Milan diisi Tijani Reinders dan Yusuf Fofana. Lini depan Fonseca melakukan perubahan yang cukup menarik. Pos winger tetap diisi Leao dan Pulisic, namun di tengah ia memainkan Morata dan Tammy Abraham secara bersamaan. Saat bangun serangan, ada dua struktur yang sering diterapkan oleh Milan. Yang pertama dengan struktur 4-2, 4 pemain belakang di lini pertama dan 2 gelandang di depannya. Reinders dan Fofana dalam posisi yang asimetris. Reinders lebih naik sedangkan Fofana lebih dekat dengan 2 back di belakang. Yang kedua adalah dengan 3 pemain di belakang. Terlihat Milan membentuk struktur Salida La Volpiana dengan Fofana yang turun di antara 2 center back. 2 fullback melebar maksimal di koridor sayap. Di tengah, Reinders tidak dibiarkan sendirian. Ia kerap didampingi oleh Pulisic yang merapat ke tengah dan Morata serta Abraham yang lebih turun. Di luar struktur build up-nya yang variatif, eksekusi bangun serangan Milan masih tidak begitu berjalan dengan baik. Seperti di laga sebelumnya melawan Liverpool, mereka masih sering kehilangan bola di area sendiri. Jika sebelumnya 35 kali Milan hilang bola di area sendiri, pada laga ini kesalahan yang sama terjadi sebanyak 23 kali. Angkanya memang berkurang, namun masih sangat banyak jika dibandingkan dengan Inter yang hanya 8 kali hilang bola di area sendiri. Seperti yang sudah disinggung di awal, pada laga ini Fonseca memainkan 2 striker sejak starter. Dengan Abraham dan Morata, di atas kertas mungkin Milan terlihat bermain dengan 4-4-2. Namun di konferensi pers pasca laga, Fonseca mengatakan jika di laga ini ia tidak melakukan perubahan sistem dan struktur. Memang secara profil, ia memainkan 2 pemain yang berposisi sebagai striker. Namun Morata diberikan role atau peran yang sama seperti gelandang serang di laga-laga Milan sebelumnya. Striker asal Spanyol ini bermain cukup roaming dan sering turun ke lini kedua, layaknya gelandang serang atau nomor 10. Ia bisa berada di tengah untuk memainkan peran sebagai konektor, menghubungkan serangan dari tengah ke depan.
Selain peran Morata, hal menarik yang diterapkan oleh Fonseca pada laga ini adalah struktur dua wingernya yang sering narrow atau merapat di tengah ketika menyerang. Terlihat di sini, Pulisic dan Leao berada di area tengah dan area kelebaran diisi oleh fullback, Theo dan Emerson. Di area yang lebih narrow atau ke tengah, Pulisic kerap melakukan link up dan soloran, menembus pertahanan Inter. Instruksi ini juga yang terlihat di gol pertama Milan. Pada situasi throw-in, terlihat mereka menumpuk pemain di sisi kiri. Hal ini dilakukan untuk memperbesar kemungkinan memenangkan duel dan second ball hasil dari lemparan throw-in. Dan benar saja, Milan memenangkan bola. Pulisic yang merapat ke tengah berhasil curi bola dan lakukan soloran. Aksi individu Pulisic ini berhasil menembus pertahanan Inter, melewati 3 pemain yang terlalu soft untuk menghadang Pulisic. Sehingga mantan pemain Chelsea ini bisa cetak gol buka keunggulan bagi Milan. Setelah unggul, Milan bermain lebih reaktif. Mereka banyak bertahan dengan struktur 4-2-4 medium block. Kekurangan dari struktur 4-2-4 Milan ini adalah adanya ruang di samping dua gelandang Milan yang bisa diekspos oleh Inter, di mana mereka memang punya keunggulan di area kelebaran dengan dua wingbacknya. Terlihat di sini, saat winger terpancing naik, Inter akan mengalirkan bola ke area kelebaran, dan gelandang Milan harus bergeser cukup jauh untuk menutup celah ini. Sebetulnya, bisa saja fullback Milan yang step up atau naik. Namun di laga ini nampaknya Fonseca memberikan instruksi pada fullbacknya untuk lebih menjaga posisi, sehingga gelandang yang harus bergeser. Gol balasan Inter tercipta dari serangan mereka mengekspos area kelebaran. Terlihat di sini, Leao yang out of possession sehingga Barella bisa leluasa menguasai bola. Gelandang Milan hanya membayangi, tidak memberikan gangguan. Theo juga turun untuk mensejajarkan diri dengan backline. Barella pun bisa melepaskan direct shoot kepada Di Marco yang bebas di sisi kiri. Emerson harus melebar sehingga di tengah dua center back Milan berhadapan dengan dua striker Inter. Di Marco lepaskan umpan first touch ke Lautaro. Penyerang asal Argentina ini berhasil menarik 3 pemain Milan dan memberikan trupas kembali ke Di Marco yang onside karena Tomori yang posisinya menggantung. Di Marco dengan kaki kirinya berhasil melepaskan tembakan yang gagal dihalau Maignan. Pada babak kedua, Inter masih menyerang dengan cara yang sama, yaitu memaksimalkan area kelebaran. Namun di paruh kedua ini, Milan bisa bertahan dengan lebih solid, terutama Matteo Gabbia yang tampil gemilang di laga ini. Terlihat di sini, ia beberapa kali dihadapkan dengan situasi 2 versus 1, namun bisa mengatasinya dengan kemampuan reading the game yang baik. Kegemilangan Gabbia di laga ini disempurnakan dengan gol kemenangan yang ia ciptakan. Pada menit-menit akhir, Milan mendapatkan kesempatan free kick di area final third Inter. Situasi free kick ini Milan dapatkan setelah Loftus-Cheek dilanggar. Terlihat di sini kembali problem pertahanan Inter yang terlalu soft. Tidak ada yang mengganggu Fofana dan menutup jalur umpan, sehingga Loftus-Cheek bisa menerima progresi sebelum akhirnya dilanggar oleh Di Marco. Dari free kick ini, gol kemenangan Milan tercipta. Tijani Reinders melepaskan crossing ke kotak penalti. Crossing melengkung dari saudara kandung Eliano Reinders ini disambut dengan sundulan Gabbia yang bergerak dari luar kotak penalti. Jan Sommer yang mati langkah hanya bisa melihat bola masuk menggetarkan jala gawangnya. Milan kembali menang atas Inter setelah terakhir kali mereka rasakan 2 tahun lalu. Kemenangan ini bisa menjadi turning point bagi Milan yang tampil inkonsisten di awal musim ini. Masih banyak PR bagi Paulo Fonseca untuk menstabilkan timnya.